Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah hamdas syakirin wa nashkuruka syukral hamidin wa nastalhimuka fa antal mulhim wa narju madadaka faminkal madadu wa ankal madadu. Allahumma la ilma li ahadin illa min ilmika faminkal ilmu wa la fadla li ahadin illa min fadlika fabikal fadlu. Wa sallallahu ala rasulillah Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa jami'il mu'minina amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama-sama dalam satu tujuan, niatan baik untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperdalam keilmuan kita di bidang fikih. Mudah-mudahan kenikmatan ini bisa kita istiqomah, mulazamah, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, liizalatil jahli, untuk mengusir kebodohan, walimardotillah, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam kita haturkan bersama-sama dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan untuk memulai kajian kita malam hari ini, kita bersama-sama bertawasul kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, para masyayikh, para guru-guru kita, la siyama musannif kitab Fathul Qarib wa jami' masyayikhina, la siyama Syekh al-Muallim Abu Sri bin Abdul Rahim bin Abdul Rahman al-Mudhri radhiyallahu anhu wa jami' usuli furuhi wa talamidihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampai pada wahtarazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtarazah, dan mengambil tindakan atau hati-hati ya. Tindakan pencegahan atau hati-hati. Artinya sebelumnya kita itu sampai pada bab tentang air yang berubah. Air banyak, air sedikit ya. Lah kita selain itu tentunya mengetahui ada air yang berdampingan dengan najis ataupun berdampingan dengan benda suci. Itu yang berdampingan namanya mujawir. Ada yang mukhalid. Mukhalid itu bercampur, nggak bisa dipisah. Nah sekarang wahtarazah, dan mengambil tindakan atau hati-hati al-musannif. Yang hati-hati siapa? Pengarang kitab. Biqaulihi, dengan dauh beliau. Biqaulihi, dengan dauh beliau. Khalatahu, lafad khalatahu. Jadi di awalnya itu ada kalimat khalatahu. Ya, bima ay bi syai'in khalatahu minat tahirat. Pada perubahan air di pembagian air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Kemudian supaya bisa membedakan khalatahu anit tahirati. Jadi lafaz itu ya, jadi satu ya, khalatahu anit tahirati. Artinya di depan sudah dimaknai air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, berubah dan bercampur dengan sesuatu yang suci. Perubahan itu karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Al-mujawiru lahu.
Al-mujawir yang berdampingan. Sudah, khalatahu anit-tahiri, ya, bercampur dari sesuatu yang suci. Itu sudah dimaknai. Artinya menjelaskan, menggarisbawahi ada kalimat nih yang perlu saya pisah, yang perlu saya jelaskan. Begitu maksudnya. Paham ya maksudnya ya? Khalatahu. Jadi menjelaskan. Nih hati-hati nih. Ada kalimat khalatahu anit-tahiri. Suatu air yang berubah karena yang suci. Apa yang harus dibedakan? Al-mujawir. Nah, al-mujawir ini air yang berdampingan. Al-mujawir sesuatu yang berdampingan. Maaf. Al-mujawir itu sesuatu yang berdampingan lahu pada air. Nah, perbedaannya apa mukhalid dengan mujawir? Kalau mukhalid itu bercampur baur jadi satu. Biasanya kalau air yang bisa jadi satu dengan apa? Sesuatu yang suci. Sabun, air sabun ya. Sabun itu yang biasa terkena ya air. Kalau mujawir wa huwa ma yumkinu fasluhu. Kalau mujawir itu sesuatu yang sekiranya dipisah itu bisa. Campuran yang sekiranya dipisah itu bisa. Contohnya apa? Fi ra'yil ain. Ini di pandangan mata kita, oh ini berdampingan aja nih air ini dengan sesuatu. Kadihnin seperti minyak. Air dengan minyak bisa dipisah? Bisa terpisah maksudnya kelihatan pandangan kita. Nah, itu. Tuh, berdampingan. Nah, kan nyampur jadi satu. Kalau dipisah ya enggak bisa kalau pakai tangan. Tapi kalau disaring atau gimana bisa. Maksudnya sesuatu yang suci itu berdampingan dengan air ini. Walau ma'i'an. Walaupun enggak ada di situ. Air yang berdampingan itu adalah yang apa? Cair, wa'udin dan bahkan kayu. Wahada fil mujawir alladhi la yatahallalu minhu syai'un wa illa fa huwa minal mukhalid wa dzalika kal urkush wasyai. Nah, seperti air teh. Ya, fa innahu maka sesungguhnya air yang berdampingan, air yang berubah sebab berdampingan, itu maksudnya. Fa innahu maka sesungguhnya air dalam kurung kalau mau ditambahi air yang berubah sebab berdampingan. Panjang sekali Pak. Jaraknya sedikit kan bawa nut itu, kertas nut gitu ya. Ya, air saja boleh lanjut. Baqin tetap ala tuhuriyatihi atas kesuciannya. Baqin tetap ala tuhuriyatihi atas kesuciannya. Artinya ala kaunihi mutahhiran li ghairihi. Artinya air tersebut suci dan bisa mensucikan. Tapi kalau mukhalid beda. Walau kana taghayyuru katsiran. Walaupun adanya at-taghayyuru perubahan katsiran banyak. Wa kadzal mutaghayyir bimukhalitin. Wa kadza begitu juga, berarti begitu juga suci, sama-sama suci. Wa kadza dan begitu juga suci al-mutaghayyiru air yang berubah, bimukhalitin dengan sesuatu yang bercampur, yang berbaur. Bimukhalitin dengan sesuatu yang berbaur. Berbaur dengan bercampur sama. Kalau mujawir itu berdampingan. La yastaghnal ma'u anhu. La yastaghna yang tidak butuh, tidak hajat, tidak ada gunanya maksudnya. Al-ma'u air, anhu dari mukhalid.
kasih tanda panah. Katinin seperti lumpur. Watuh labin dan lumut. Lumut. Ya, watuh labin dan lumut. Wama dan sesuatu. Wama dan sesuatu. Fi maqarrihi yang ada di tempat berdiamnya. Panjang sekali. Fi, di gitu aja. Atau yang ada sama. Ya, maqarrihi tempat diamnya. Nah, ya kan baru belajar. Jangan sampai lebih besar dari lafadznya. Kemudian apa? Wa mamarrihi dan tempat jalannya, dan tempat jalannya air. Wal mutaghayyiru dan adapun air yang berubah. Adapun air yang berubah bitulil mukfi, bituli dengan lamanya atau sebab lamanya al mukfi diam, fa innahu maka sesungguhnya mutaghayyir, fa innahu maka sesungguhnya mutaghayyir, ya, air yang berubah itu bitulil mukfi tuhurun adalah suci. Jadi keterangannya begini. Kalau mujawir ada air 1 ember atau lebih. Katakanlah ada air, lalu ada benda suci yang mengenai air tersebut. Benda ini hanya berdampingan, tidak berbaur jadi satu dengan airnya. Maka air tersebut suci. Berbeda dengan air yang memang terkena dengan sesuatu yang suci, tetapi air tersebut bukan berdampingan, bercampur jadi satu. Ada air 1 ember, kurang dari 2 kula. Ambil teh, lalu dicampur ke sana. Berubah enggak kira-kira? Berubah. Air kurang dari 2 kula. Maka air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Wujudnya suci, artinya kalau mau diminum boleh. Tapi kalau untuk bersuci itu tidak bisa. Berarti ditafsir kalau itu tergantung berubah atau enggak, kan begitu. Kalau bercampurnya berbaur jadi satu air benda suci tadi, seperti teh gitu ya. Tapi kalau berdampingan air yang mujawir, ya, kan kalau mujawir tidak merubah. Kalaupun bisa merubah, itu bisa dipisahkan. Paling hanya permukaannya saja. Paham maksudnya ya? Hanya permukaannya. Ada benda suci yang berdampingan ketika mengenai air. Seperti apa tadi dicontohkan minyak. Ya, umpama minyaknya habis goreng ikan yang najis, muwalladah, ya, kena ke air itu, maka air tersebut masih suci. Karena kalau mujawir itu masih bisa sana gitu ya. Tapi kalau berbaur jadi satu, tak bisa. Paham ya maksudnya? Kemudian, walau kana taghayyuru katsiran. Nah, ini meskipun ada perubahan banyak, kalau memang benda suci itu hanya berdampingan. Mungkin seperti kalian belum pernah berada di tempat-tempat sungai ya, yang memang kalian lalu butuh wudu, butuh bersuci,
di situ mohon maaf ada hal-hal yang najis atau tidak. Ya, ini yang dikatakan masih tentang hal yang najis, yang suci. Lalu dipindahkan sini, tidak pernah begitu ya. Kalau ya, mungkin masa kecilnya saya, ya. Apalagi kalau sudah ke sawah, ke laut atau ke sungai, berburu burung, nembak burung gitu, biasa itu. Mau wudhu, ternyata di sini agak ada apa ya, benda suci atau kayu itu berbau sekali. Jadi tinggal digeser gini aja, sana. Bisa. Dipindahin aja. Jadi mana yang mau kita pakai, itulah yang dihukumi suci. Nah, meskipun berubahnya itu di sini disebutkan apa? Walau kana taghayyuru katsiran. Meskipun berubah salah satunya, kan tinggal dibuang aja ya. Nah, begitu juga akan dihukumi suci air tersebut. Tapi mukhalid nih. Mukhalid, benda suci bercampur, berbaur jadi satu dengan air. Seperti apa contohnya di sini? Lumpur. Lumpur di sungai itu kan jadi satu itu. Suci enggak kalau berwudu pakai air sungai yang ngalir itu? Suci apa enggak? Suci. Nah, ini membahas bukan masalah lumpur ya. Lumpur bisa najis atau enggak. Tetapi masalah air ini berubah. Kan di awal dijelaskan ya. Kalau ada air yang berubah kurang dari 2 kullah atau banyak, tapi berubah 3 sifatnya, maka itu tidak bisa mensuci, tapi suci. Karena benda yang mengenainya, yang bercampur itu benda suci. Nah sekarang ada perubahan air, terjadi perubahan pada air sedikit atau banyak, tetapi di sini la yastaghni anhul ma, memang bukan dari salah satu sifat air. Warnanya apa kalau di sungai itu? Coklat ya, butek ya gitu ya, abu-abu gitu. Ini kan bukan sifatnya air, ya. Maksudnya la yastaghni anhu ini tidak butuh pada benda yang bercampur itu, ya. Tetapi karena aslul khilqati, bisa jadi asal kejadiannya seperti itu, maka itu dihukumi suci. Asal tidak jijik. Nah, jijik beda. Jadi apa jadinya? Mustaqdar. Jadi najis mustaqdar, jijik. Nggak bisa. Kemudian di sini juga contoh. Ini lama nggak hujan, kemarau. Ada talangan kita itu pakai seng, karatan dah, kotor ya. Hujan pertama kali otomatis akan merubah pada kucuran air yang tertampung itu. Biasanya kalau di kampung itu talangan tidak langsung ke bawah begini, jadi keluarnya enak. Enggak, talangan ya wes mengucur begitu aja, dan di situ airnya berubah. Nah, itu masih dikatakan suci. Termasuk dalam kalimat apa? Fi mamarrihi, tempat saluran air itu, jalannya, maka suci hukumnya. Kalau ada tai cicaknya Pak, ada tai apa namanya, burung dara, kampung kan begitu, ada yang melihara burung dara, nelek di sana ya, kering, ketika hujan tidak langsung basah. Biasanya teleknya burung itu harus lama baru bisa cair, lembek gitu ya. Nah, selama air itu mengalir begitu saja, tidak apa-apa. Tapi kecuali kalau ditaruhin teleknya burung satu karung, ya beda lagi. Ya, beda itu. Kan teleknya burung seberapa? Meskipun setahun paling dihitung paling ada 20 titik yang nelek di sana. Tapi kalau sengaja teleknya manusia, kalau manusia bukan telek, ya sengaja ditaruh di atasnya, membuktikan apakah akan berubah ini, maka itu beda lagi. Ini apa namanya, sesuatu tadi itu karena memang limusyaqqatil ihtiraz, susah menjaga, maka sah. Di sungai ada pohon, akar pohon yang
membuat bau pada air yang lewat di situ. Lalu bagaimana hukum airnya? Suci. Masih suci. Ya. Di sini sudah disebutkan wal mutaghayyir bitulil mukthi fa innahu tahurun. Air yang berubah dengan lamanya diem maka tetap suci. Lamanya diem digentong, kemudian di tempat-tempat tambak itu biasanya ya, atau sungai lah. Airnya hujan meluap. Kemudian ada sedikit genangan di situ. Ya, airnya suci. Ternyata karena lamanya diem sampai berubah itu suci. Tapi berubahnya dengan sebab apa namanya ya? Tidak ada hal-hal yang sengaja ataupun terkena najis. Ini lama berdiam tanpa ada najis. Maka itu tidak apa-apa. Bitulil muksi. Nah, ini bahasanya apa? Wadzalika limusyaqqati sonil ma. Semua itu dihukumi suci karena susah untuk menjaganya. Wal qismur rabi. Lanjut. Wal qismur rabi, dan pembagian yang keempat ma'un najasin adalah air najis. Wal qismu, dan bagian ar-rabi yang keempat ma'un najasin adalah air najis. Ai mutanajjisin di apa namanya itu ya? Dijelaskan ya, ai yakni mutanajjisin, air yang mutanajjis. Berarti kalau air najis itu berarti memang asalnya najis, seperti air kencing ya. Itu najis. Kalau mutanajjis itu airnya suci lalu terkena najis. Wa huwa qismani. Wa huwa adapun air najis. Wa huwa adapun air najis qismani, dua macam. Qismani, dua macam. Air najis itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, salah satunya qalilun. Ahaduhuma, salah satunya qalilun, adalah air sedikit. Qalilun adalah air sedikit. Wahua, air sedikit itu, jadi kalau sudah air sedikit berarti air mutanajis. Alladzi, yang. Alladzi, yang halat mengenainya. Alladzi halat, yang mengenainya, fihi, dalam air, najasatun, najis. Taghayyara, berubah air. Taghayyara, berubah air, amla, atau tidak. Nah, jadi bagian yang pertama dari air najis atau air yang mutanajis itu air yang sedikit yang terkena najis. Baik perubahannya itu sedikit apalagi banyak, karena kurang dari 2 kullah. Ini kalau menurut Imam Syafi'i, khilafan lil imami Malikin. Kalau menurut Imam Malik, haitsu qala la yanjusul ma'u walau qalilan illa bitaghayyuri. Tapi kalau menurut Imam Malik, ya, air yang sedikit lalu terkena najis. Ini air sedikit terkena najis. Itu tidak dihukumi mutanajis kecuali ada perubahan. Tapi kalau Imam Syafi'i
Berubah atau tidak berubah, tetap dihukumi najis, mutanajis. Paham ini ya? Saya lanjut. Wahua, air itu, wahua air itu, ay wal halu, ay yakni wal halu, keadaannya, keadaan air, annahu, sesungguhnya air, ma'un adalah air, dunal kullataini, yang kurang 2 kullah. Air kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu berapa? 216 liter. Masih hafal. Kadang kalau mau buat ukuran nih, kalau 50 kali 50 gampang. Kalau persegi. Kalau tabung, berapa? Tingginya 120. Ya, tingginya 120. Adapun sisi-sisinya 50. Kanan kiri. Diameternya. Tabungnya ya. 50 cm. Nah, kemudian kalau ada air. Air banyak. Ada bangkai. Ada air banyak, kolam, lalu ada anjing meninggal di situ, ayam meninggal di situ, meninggal mati. Bagaimana cara mensucikannya? Bisa dengan 3 cara. Jadi jangan dikuras semua. Yang pertama, najisnya itu dibuang dulu. Wujud najisnya dibuang. Lalu didiamkan beberapa hari. Ya, didiamkan beberapa hari. Nah, nanti itu akan jadi suci. 1. Yang kedua, bisa dengan mengambil wilayah yang terkena najis itu. Selama lebih dari 2 kullah. Ambil aja. Kan tidak ada yang sampai berubah. Kalau ada yang berubah, ya yang berubah itu diambil. Itu agak susah. Yang ketiga yang gampang. Tambahin aja terus airnya. Sampai salah satu sifat yang 3 itu tetap baunya, warnanya, rasanya. Ini 3 itu bisa dipakai. Umpama di tempat yang kurang 2 kullah, Pak, yang paling bagus itu menambahi. Ada ikan cupang. Ini akuarium. Banyak tainya. Bahkan kecampur dengan tai cicak yang jatuh ke sini. Bagaimana cara mensucikannya? Tambahin aja terus, dia akan berganti nanti. Berganti sampai pada aslinya air semula. Kayak itu jadi suci. Nah, jadi air yang 2 kullah. Wayastasni, dan dikecualikan. Wayustasna, ya Allah. Wayustasna, dan dikecualikan min hadzal qismi. Wayustasna, dan dikecualikan min hadzal qismi, dari bagian ini, al-maitatu, bangkai. Bukan mayat. Kalau manusia mayat. Al-maitatu, bangkai, allati, yang ladamah. Ladamah itu 2 kalimat itu. 2, bukan 1 ladamah, bukan. Ladamah yang tidak ada darah. Ladamah yang tidak ada darah.
laha baginya sailun mengalir. Indah saat qatliha membunuhnya. Indah saat qatliha membunuhnya. Au syakki udwin, au syakki atau membelah. Au syakki atau membelah udwin bagian minha dari bangkai. Au syakki atau membelah udwin bagian atau anggota badannya minha dari bangkai. Kadzubabi seperti lalat. Ilam jikalau tidak. Jikalau tidak tutroh dilemparkan. Tutroh dilemparkan. Apa yang dilemparkan maksudnya? Bangkainya. Fihi di dalam air. Fihi di dalam air. Walam tughayyirhu. Walam tughayyirhu dan tidak merubah air. Nah, tadi dibahas begini. Air yang kurang 2 kullah kalau terkena najis ya, berubah atau tidak berubah hukumnya mutanajis. Sekarang ada bangkai. Bangkai itu najis atau tidak? Najis. Bahkan kalau dibawa sholat, sholatnya tidak sah. Bangkainya hewan yang ada darahnya atau tidak, Pak? Sama. Semut. Semut, bangkai semut kebawa sholat, kena sholat, maka sholatnya tidak sah. Apalagi sebangsa semut. Ya pokoknya hewan-hewan yang tidak ada darahnya. Meskipun ada di sajadah, ya harus hati-hati, dilihat dulu ada enggak. Ternyata setelah sholat di sini ada bangkai semut, ya ulang. Baru sekarang, baru tahu. Itu di dalam kitab Sulamul Munajat ada. Nah di sini kasusnya ada air yang kurang dari 2 kullah, kena bangkai yang tidak ada darahnya. Bagaimana hukumnya? Akan tetap suci kalau hewan tersebut satu, tidak sengaja dilempar. Cicak, lalat nih. Lalat udah mati, dilempar. Maka air tersebut mutanajis. Kemudian syaratnya lagi walam tughayyirhu. Kalau bisa sampai merubah, maka mutanajis. Saya ulang lagi, air kurang dari 2 kullah ketika terkena bangkai dari hewan yang tidak ada darahnya, ya. Ini dikecualikan ya. Kalau memang tidak disengaja dilempar dan tidak merubah pada air itu, maka hukumnya suci. Suci. Karena tidak dilempar dan tidak merubah kepada air. Kan di awal tadi merubah atau tidak merubah, kalau benda najis itu airnya menjadi mutanajis. Sekarang air kurang 2 kullah ini sengaja terkena bangkai yang tidak ada darahnya. Itu tetap dihukumi suci apabila satu, tidak sengaja dilempar ke situ. Yang kedua, tidak merubah pada air. Kalau tadi kan berubah atau tidak berubah, najis ya. Sekarang, kalau hewan itu tidak berdarah, maka hukumnya suci.
Sekarang kita cari hukum kebalikannya. Berarti kalau ada air kurang dari 2 kullah, saya lemparkan bangkai semut, bangkai lalat, maka hukum air ini najis. Tidak saya lempar, tapi jatuh, lalu berubah. Nah, itu kan karena alam beda lagi ya. Nah ini nanti hukumnya gimana? Karena berubah, mutanajis. Pertanyaannya sekarang begini, kalau dibuat pertanyaan, ada lalat masih hidup nih, masih hidup ya, saya lempar, karena pusing di pertengahan lemparannya dia mati. Hukumnya ada, masalahnya hukumnya ada. Saya lempar saking jauhnya, nyampe airnya dari sini ke termos sana. Nyampe tengah ini mati dia. Gimana hukumnya? Kena air maksudnya. Yang kena air. Tapi matinya pertengahan. Hah? Tergantung airnya dia berubah apa enggak, nyampe apa enggak. Kan syaratnya 2 tadi ya? Syaratnya 2. 1 apa? Tidak dilempar. Yang kedua tidak kena ke sana, tidak merubah. Tapi saya lempar. Waktu dilempar kondisi hidup. Nyampe pertengahan kelenger. Mati pas nyampe ke air. Gimana hukumnya? Tetap mutanajis. Tetap. Karena dilempar. Nggak dilempar Pak. Sekarang begini. Ada kipas angin. Ya. Ada kipas angin. Tiba-tiba ada lalat lewat. Sengaja kipas angin saya arahin. Di situ ada air kurang masih hidup. Bahasanya tidak dilempar, tapi sebab saya sama aja. Ada yang melakukan pembunuhan maksudnya. Seperti itu. Nah kalau kecuali ini kalau memang alami kena angin tiba-tiba kena ke air mati, itu tetap suci. Nah, syarat yang pertama sudah tidak ada ya, tinggal yang kedua berubah atau tidak. Paham maksudnya ya? Sana. Itu yang aneh-aneh ya begitu, fikih itu senangnya aneh-aneh begitu. Kalau fikih sampai ada begini, di sini ada air 2 kula, 215 liter. Berarti kurang seberapa? Seliter, ya. Kurang seliter ditambah kencing seliter. Gimana? Jadi katanya itu mau 2 kula dicampur dengan air najis. Gimana hukum? Iya, belum 2 kula. Mau ke 2 kula digenapin dengan air kencing, baru lengkap 2 liter. 2 kula. Gimana hukumnya? Kan dicampur sudah. Dicampur dengan kencing. 2 kulahnya itu untuk jadi 2 kulah dicampur dengan air kencing. Loh, pembahasannya bukan yang kurang 2 kulah. Ada air kurang dari 2 kulah, 215 liter. Ini gimana nih supaya aman saya air yang kurang 2 kulah ini? Terus saya tambahin air kencing 1 liter. Genap akhirnya 2 kulah. Gimana hukumnya? Berubah enggak? Enggak berubah ya? Tergantung makanan kalau pete. Tergantung. Kalau habis minum obat, ya penyakitnya keluar semua, nguning katanya ya, kan? Merubah itu. Nah, yang penting tuh. Enggak apa-apa. Kan sudah 2 kula.
Kan tidak merubah. Sama dengan air mustakmal dikumpulkan. Ya. Air mustakmal dikumpulkan jadi 2 kullah. Ya. Maka itu jadi suci dan mensucikan. Iya. Selanjut. Mau berenang-berenang di mana? Oh iya Pak, itu di mana Pak? Kalau kolam renang tuh lebih dari 2 kullah. Kan lebih dari 2 kullah, merubah enggak? Wah, ini sengaja biasanya berenang kencing di dalam. Nirmala yang sering kotorin ya. Nggak apa-apa. Kan di kolam tuh banyak, Duk, airnya. Jadi kalaupun kencing kalian di situ, selama nggak merubah, nggak apa-apa. Tapi kalau jijik beda lagi. Desil sama Niken berenang berdua, kecebur. Aman-aman aja. Pas selesai, barusan saya buang air terjun di sana loh, katanya. Kok baru ngomong kamu, Mama gitu. Akhirnya Niken mau wudhu di situ nggak jadi, karena jijik. Beda kasus itu. Air kolam kok di ini. Kalau kolam yang tidak mustakmal, lebih dari 2 kullah itu ya. Lanjut. Wakada, begitu juga artinya ma'fu, tetap dihukumi suci. An-najasatu, najis allati yang la yudrikuha tidak dapat dilihat, tidak dapat ditemukan. Akan najis, tidak dapat ditemukan akan najasah. At-tarfuh, pandangan, penglihatan. Maksudnya penglihatan dengan apa? Yang biasa ya. Gak usah pakai apa biasanya? Mikroskop. Gak usah. Yang biasa. Walaupun najisnya itu mughalladah. Tadi ada najis tadi, mana gak kelihatan. Itu dima'fu. Tapi untuk membuktikan gak usah pakai pandangan biasa, yang mu'tadil ya, pandangan yang sedang. Ya berarti pandangan kita. Walau kanat min mughalladhin. Nah, seperti apa contohnya? Kama idza affad dubabu ala najazin rutubin lam yushahid. Seperti ada lalat hinggap di tahu. Harokat akhirnya kasroh. Lalu pindah ke air. Kurang dari 2 kullah. Enggak najis, dima'fu. Kalimat-kalimat dima'fu, ditoleransi itu tetap hukumnya najis tapi diampuni gitu. Ya. Kan enggak kelihatan. Nah, lanjut. Fakullun maka setiap minhuma dari keduanya dari apa? Dari bangkainya hewan yang tidak mengalir, kemudian dari najis yang tidak terlihat oleh pandangan kita, la yanjusuh, tidak menajiskan, tidak menajiskan al-ma'i'ah, pada yang cair. Pada yang cair. Nah, kembali alasannya apa? Ini disebutkan limusyaqqatil ihtirazi anhuma,
Karena untuk menjaga dari keduanya ini, kasus yang kedua ini. Karena susah. Jadi tidak apa-apa hukumnya. Seperti kohar jualan. Ada lalat, umpama. Hinggap di makanan. Sudah tahu di belakang itu ada bangkai, umpama. Lalat itu kita yakini dari belakang itu yang ngerumunin bangkai. Tiba-tiba hinggap di makanan. Kelihatan enggak kira-kira? Nah, kelihatan. Maka itu dimakfu, diampuni. Wa yustasna, dan dikecualikan aidon juga surun, contoh ya, madhkuratun yang disebutkan, surun contoh-contoh, suwarun ya Allah, contoh-contoh, madhkuratun yang disebutkan fil mabsutati, dalam kitab yang lebih luas. Contohnya apa? Seperti asapnya najis, asap rokok. Kok refleks semua ini. Seperti asapnya najis. Ya. Kalau di kampung itu biasanya kalau mau buat pupuk, bekas keringnya kotoran hewan itu dibakar bersama dengan ya yang dibakarlah sisa-sisa makanan di kambing itu, kan ada yang mengering itu ya, dahan-dahannya itu. Nah, lalu dijadikan satu dengan kotoran-kotoran hewan yang sudah kering, agak mengering kadang, lalu ngasep di situ. Kalau sudah pagi, sore ya, sore biasanya ya, itu sedap sekali, mengingatkan di perkampungan maksudnya. Kalau udah mau mandi berangkat ngaji biasanya orang tua kita begitu. Ternyata pas mau berangkat ngaji kita sudah punya wudhu, pakai sepeda gayung, ada asapnya kotoran tadi, maka itu dimakfu, tetap suci, ya tetap tidak apa-apa. Kemudian apa lagi di sini? Fayu'fa'anul khubzi biaklihi au sardihi bima'in kalabanin. Saya lanjut. Wa asyara lil qismi tsani, wa asyara, dan memberikan isyarat. Nah, tadi itu yang di atas masih bagian yang pertama tentang air yang najis ya. Lil qismi tsani, pada bagian yang kedua, minal qismir rabi, min dari al qismi, bagian ar-rabi yang keempat. Biqaulihi, dengan dawuh beliau, au kana, atau adanya air. Kan tadi di atas ada wa kanal ma'u kullataini, dunal kullataini ya. Sekarang kita membahas tentang air yang 2 kullah. Berarti lebih dari 216 liter. Katsiron, banyak. Kullataini, dan 2 kullah. Fa'aktsara, atau lebih. Fataghayyara, maka berubah air. Yasiron, sedikit, au katsiron, atau banyak. Jadi kalau airnya berubah, maka dihukumi mutanajis. Kalau airnya banyak. Kalau sedikit, tadi di awal apa? Berubah atau tidak berubah, mutanajis. Kalau banyak, harus berubah.
harus berubah, maka dihukumi mutanajis. Wal kullatani, adapun dua kullah, ukuran dua kullah, khamsu mi'at ritlin adalah 500 ritel, bukan liter, ritel. Khamsu mi'at ritlin 500 ritel. Ngikutin lafadznya, bukan liter. Baghdadi, ukuran Baghdad. Ukuran Baghdad. Baghdad itu bukan benda ya. Baghdad. Iya, betul. Jadi ukurannya ada ukuran Indonesia, Baghdad, Turki, ya Banyuwangi, itu maksudnya. Denpasar. Nah, ini yang dipakai 500 ritel itu ukuran Baghdad. Takriban perkiraannya. Tidak pernah tahu, saya juga tidak pernah tahu ukuran Baghdad ini seperti apa. Bentuk ukurannya seperti apa. Tapi kalau dikiaskan dengan ukuran Indonesia adalah 216. Fil asohi, menurut kaul asoh, pendapat yang sah. Menurut pendapat yang sah. Fihima, di dalam 500 ritel dan perkiraan. Banyak memang. Ail khamsumi'atin wat takrib. Ini yang dimaksud kaul yang sah ini yang bisa dijadikan pegangan adalah di dalam ukuran 500 liter atau perkiraannya. Sudah? Waritlul Baghdadiyu, ya, waritlu dan ritel al-Baghdadiyu Baghdadi, bangsa Baghdad. Indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, kita hatamkan ini. Sampai sini maksudnya bab ini. Mi'atun 100. Mi'atun wa thamaniyatun 8. Ya, entar dulu tulis saja. Mi'atun 100, wa thamaniyatun dan 8, wa ishruna dan 20. Berarti berapa? Ya, dirhaman, dirham. Dirhaman, dirham. Benar ya? Oh ya benar. Wa berapa? Wa arba'atu asba'i dirhamin. Wa arba'atu dan 4. Wa arba'atu dan 4 asba'i dirhamin, 1/7 dirham. 1/7 dirham. Wa tarakal musannif, dan meninggalkan al-musannif, pengarang kitabnya, kisman khamisan, kisman pada bagian, khamisan yang kelima. Artinya meninggalkan itu tidak menjelaskan lebih detail. Tentang apa? Wahuwal ma'u, yaitu adalah air. Wahuwa yaitu al-ma'u adalah air. Wahuwa yaitu al-ma'u adalah air. Wahuwa yaitu al-ma'u adalah air. Al-mutahhiru, yang mensucikan. Airnya mensucikan. Al-haramu, yang haram. Kal wudu'i, seperti berwudu. Bima'in maghsubin, dengan air gosok.
Air gosok, bukan gosok. Gosob. Pakai air colokan. Bukan. Semacamnya. Ya belum, karena belum pernah ngaji ini ya. Gosob ini begini. Niken punya kitab, nih. Tiba-tiba Desil buka-buka aja dia. Tanpa seizinnya. Tanpa seizinnya. Lancang, boleh, bisa dikatakan begitu. Itu gosob. Hukumnya haram. Minjem aja dulu lah. Nanti kalau udah selesai minjem baru ngomong. Itu juga gosob. Wudhu dengan air itu suci tapi hukumnya haram. Ya kita bepergian ke rumah orang. Tiba-tiba masuk ke kamar mandinya orang. Wudhu begitu aja tanpa minta izin. Itu gosok. Ya suci, bisa dibuat sholat. Tapi haram. Atau, apa ini? Au musabbalin. Atau musabbalin yang disiapkan. Atau musabbalin yang disiapkan lisyurbi untuk minum. Atau musabbalin yang disiapkan lisyurbi untuk minum. Zaman dulu itu biasanya ada gentong yang disiapkan untuk minum, kan begitu. Nah, disediakan untuk minum, tetapi untuk digunakan untuk wudhu. Maka itu juga suci, tapi hukumnya haram. Kalau air aqua gimana Pak? Itu kan untuk minum. Ya punya siapa dulu? Nggak ada lagi. Boleh-boleh aja. Kalau susah carinya. Jadi punya orang disediakan untuk apa? Minum. Maka kesimpulannya annal ma'a, sungguhnya air ya yang sudah berubah itu mempunyai 5 hukum. Ada yang fayajib istimaluhu fil fardi, ada yang wajib digunakan untuk yang fardu, ada yang hukumnya sunnah digunakan dan haram digunakan seperti yang digosok tadi. Kemudian juga yang disediakan untuk minum, wa yukrahu istimaluhu al-ma'ul musammas. Ada juga air yang dimakruhkan. Adapun menggunakan air Zam-Zam dalam menghilangkan suatu yang najis, maka itu fa khilaful ula, itu menyalahi sesuatu yang utama. Tapi dibolehkan. Dibolehkan, tidak apa-apa. Baik, itu saja kajian kita malam hari ini. Insyaallah selanjutnya kita akan belajar bersama-sama mengkaji pada bab fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisah. Jadi benda-benda yang mutanajis dan sesuatu yang bisa disucikan. Ya, betul ya? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.